Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang revolusioner alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada para tabi'in hingga kita sebagai selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam hari ini ditemani oleh hujan yang cukup membuat suasana menjadi sangat dingin. Insya Allah kita bakal membahas terkait statistik terapan. Nah, pembahasan kali ini tentang statistik terapan akan disampaikan oleh 4 orang sekaligus yang nanti ada gilirannya masing-masing. Yang pertama saya sendiri sebagai host sekaligus pemateri, kemudian yang kedua ada Telin Sabiqah Awali, kemudian yang ketiga ada Kang Rifki Rahmatullah, dan yang terakhir ada Teretno Dwi Dwi. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Moderator. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam diskusi mengenai statistik parametrik dan non-parametrik uji ANOPA atau one way ANOPA, di mana untuk data yang digunakan pada pengolahan data kali ini berupa penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada kelas 11A, pembelajaran kooperatif tipe TGT pada kelas 11B, pada 9B, mohon maaf, dan pembelajaran konvensional, di mana untuk ketiga data yang digunakan tersebut mempunyai model pembelajaran yang berbeda untuk diterapkan pada kelas 9A dan 9B. Nah, ketiga ini apakah terdapat hasil yang berbeda ataukah tidak? Nah, di sini seperti biasa sebelum kita pengujian ANOPA, maka data yang harus diolah itu ialah untuk uji normalitas terlebih dahulu, di mana ketika kita sudah menguji normalitas, maka otomatis kita dapat melanjutkan kepada tahap selanjutnya. Nah, apa sih itu uji normalitas? Nah, biasanya dalam menentukan uji normalitas ini, kita mengetahui terlebih dahulu atau menentukan terhadap hipotesisnya, di mana hipotesis 0 itu tidak ada perubahan ketika penerapan dari kedua model tersebut, dan untuk H1-nya itu ada perubahan, di mana untuk tes normality kriteria pengujiannya jika H0 nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka ditolak, dan jika nilai H1 lebih dari 0,05 itu diterima. Dari hasil uji normalitas pada ketiga model tersebut antara Jigsaw, TGT, dan konvensional, maka didapatkan untuk signifikansinya Jigsaw itu 0,074, untuk TGT 0,197, dan untuk konvensional itu 0,279. Artinya itu untuk Safirowic-nya, dan untuk Kolmogorov-Smirnov-nya untuk signifikansi pada model pembelajaran Jigsaw itu 0,089, untuk TGT-nya 0,192, dan untuk konvensionalnya itu 0,066. Artinya sesuai pada apa yang disampaikan kemarin, untuk tes normality Kolmogorov-Smirnov dan Safirowic, apabila pengujian hipotesisnya signifikansi itu lebih dari 0,05 maka hipotesis 1 itu diterima. Nah, untuk selanjutnya setelah uji normalitas, maka ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan QQ plot atau sebarannya, di mana untuk sebaran dari nilai tersebut ini diketahui dari model pembelajaran Jigsaw berada pada garis koordinat, artinya sebarannya ini cukup normal. Nah, untuk yang keduanya yaitu untuk TGT,
sebarannya juga sama, ini berdistribusi normal, dan untuk ketiganya di QQ plots untuk konvensional juga sama. Nah, untuk selanjutnya pada tahapan setelah uji normalitas, maka menentukan terhadap uji homogenitas, apakah terdapat kesamaan ataukah perbedaan. Nah, di sini untuk uji homogenitas akan disampaikan langsung oleh Teh Retno. Baik, terima kasih Kak Litin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji homogenitas varians. Dari tabel tampilan dari test of homogeneity of variance, di sini kita bisa lihat bahwasanya nilai signifikasi based on mean adalah 0,646. Nah, dari data tersebut diperoleh bahwa nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,5. Maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan hipotesis nol, jadi hipotesis nolnya diterima dan hipotesis satunya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya data tersebut bervariansi homogen. Maka selanjutnya itu akan dipresentasikan uji selanjutnya oleh Kak Rizky Nur Hadi. Baik, terima kasih untuk Teh Retno. Nah, untuk selanjutnya, terkait deskriptif, kita bisa lihat bahwa nilai yang ditunjukkan dari metode jigsaw, TGT, dan juga konvensional secara total menunjukkan angka mean 69,34. Kemudian secara deviasi 7,090 dan secara maksimum dan minimum itu ada 55 sampai 85, yang dimana ini adalah untuk nilai masing-masing metode pembelajaran yang diterapkan itu memiliki perbedaan yang tadi telah disampaikan oleh Retno. Oke, selanjutnya itu akan disampaikan oleh Pak Rifki Rahmatullah. Baik, untuk selanjutnya itu ada uji ANOVA ya, dan skor rata-rata min adalah 69,34, skor standar deviasi adalah 0,734, skor minimum adalah 55, dan skor maksimum 85. Nah, tingkat kepercayaannya itu 50, tingkat kepercayaan atau SAIG-nya itu 5%, rata-rata skor pada rank itu 67,86 sampai 70,82 ya. Nah, ini untuk ranknya mean square-nya itu rata-rata itu 124, nah, untuk selanjutnya ini min 124,752 ya. Dan itu untuk selanjutnya min plot berdasarkan data pada tampilan min plot itu hasil belajar siswa pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw itu menduduki posisi tertinggi serta disusul min hasil belajar siswa pada pembelajaran kooperatif tipe TGT, dan terakhir min hasil belajar siswa pada pembelajaran konvensional. Nah, untuk catatannya itu kesimpulannya, untuk catatannya itu uji pos H0
tidak dilakukan karena apa, skor hasil belajar antara siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran tipe TGT dan konvensional. Untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil pada tampilan ANOVA, data tampilan ANOVA, nilai signifikasi untuk skor hasil belajar pada pembelajaran Jigsaw, TGT dan konvensional adalah 0,082. Nah, dari data tersebut diperoleh bahwa nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05. Maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H0 diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor hasil belajar antara siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran tipe TGT dan kelas konvensional. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pemaparan terkait materi malam ini sudah selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru. Sekian, ada salah kata sejak dalam kitab. Sekali lagi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.